Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku ya. Jadi karena sekarang Uni sudah update ya ke versi terbaru, yaitu versi 2.21.0. Seperti biasa, aku akan cari tahu ya updatean apa aja kali ini dan apakah updatean kali ini sangat bagus ya. Oke, jadi jika kalian belum update, silahkan update dulu ya Uni kalian di Play Store. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama ada inventory setting ya. Nah, kita langsung aja masuk ke setting sini ya. Terus kita scroll di sini dan di sini ada namanya inventory setting. Nah, di sini kita bisa tambahkan script dan menjalankannya pada saat menambahkan prop dan juga pada saat prop dihapus ya. Nah, jadi kalau kita menambahkan senjata atau apapun ya dan masuk ke dalam inventory kita, maka itu kita bisa buat menjalankan sebuah script ya. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama ya, jadi kita akan coba langsungkan praktekkan aja daripada bingung nanti ya. Sini kita tambahkan script aja ya, bahkan kita edit. Oke, nah di sini ya ada beberapa ya aktivator, nggak tahu ini aktivator atau bukan ya. Yang pertama player ya, seperti biasa ini udah aku jelaskan dulu. Di sini ada item dan count. Item dan count ya, apa ini ya? Jadi kita akan coba lihat dulu. Kita akan gunakan debug ya, ini untuk menampilkan sesuatu ya, properti atau atribut dalam objek ya. Di sini kita akan menampilkan item dulu, apakah ada sesuatu. Kita coba, kita harus nambahkan senjata dulu ya, supaya bisa memicu scriptnya atau menjalankan scriptnya. Di sini tambahkan burger aja. Di sini gak ada apa-apa ya. Di sini cuma muncul uni komponen prop spawner data. Jadi gak ada yang lain ya. Oke, kita langsung ke count aja ini. Kita coba. Kita tambahkan lagi burger satu. Oke, berarti item burger ini jumlahnya satu ya, ini tambahkan ke dalam inventory. Di sini kita akan coba nambahkan burgernya 3. Apakah nanti hasilnya 3 ya? Jadi kita gunakan execute aja ya. Execute interaksi. Nah, di sini kita akan tambahkan script seperti biasa. Edit. Nah, untuk menambahkan item kita gunakan execute ya. Execute player command inventory add item. Aduh, add item. Di sini kita tambahkan burger tadi ya. Tambahkan 3. Oke. Kita klik. Nah, di sini muncul 3 ya. Berarti benar. Yang count tadi itu untuk menampilkan jumlah itemnya. Berapa yang ditambahkan ke inventory kita ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya fungsi dari count ini. Kita langsung masuk lagi ke sini. Nah, di sini udah kayaknya. Count cuma menampilkan data ya, jumlah item tadi. Dan juga coba kita sederhana aja ya menampilkan menjalankan script. Sini kita buat si kita player kita ini apa ya? Kita set objek aja ya. Get all object, kita buat objek interaksi ini menghilang. Oke. Lebih simpel ya, false ya buat menghilang. Oke, kita akan nambahkan item ya. Apakah nanti si interaksi ini akan hilang? Tambahkan item. Oke, nggak menghilang ya. Kenapa? Kita lihat di sini interact bukan grup ya. Ini harus grup. Nah, kita akan tambahkan item ya. Cetek. Nah, berhasil ya. Jadi seperti itulah fungsinya ya. Inventory settings yaitu untuk menjalankan script pada saat item ditambahkan atau dihapus ya. Ya, kalau kau mau buat hapus ya gampang ya. Di sini kita langsung aja tambahkan saat item kita hapus. Sini kita paste tadi. Nah, sini pertama kita tambahkan ads. Ini kita harus hapus dulu ya supaya gak terpicu ini. Oke, pada saat ditambahkan nih script yang kita hapus dan kita akan tambahkan dulu burger dan kita akan buang ya si item ini dengan cara di drop. Klik lama, kita buang. Harus klik 2 kali. Ini cube. Salah. Drop. Nah, itu hilang ya. Interaksi tadi berarti berhasil pada saat kita menghapus item di dalam inventory kita, maka scriptnya akan dijalankan. Ini kita bisa kita ambil ya. Nah, keren bukan? Oke, jadi kita akan ke fitur selanjutnya. Yang kedua, improvement UI property. Nah, di sini aku bilang UI property ya, bukan UI-nya aja. Kita langsung aja masuk ke UI ya. Ini hapus dulu. Kita scroll dan sini kita ke UI dan kita edit. Nah, tadi yang aku bilang yaitu UI property ya. Karena di UI lain di sini gak ada update-annya ya. Nah, yang aku tahu cuman ada di UI property ini. Nah, bisa kita lihat ya di sini ada beberapa pilihan ya.
Ingat, ini diaktifkan saat kita menekan layar kita ya. Contohnya di sini pada saat gerakan ya. Gerakan di layar. Jadi kita kalau menyentuh layar kita di HP, kita gerakan maka dia akan menjalankan script. Yang kedua ada saat ditekan, seperti biasa ya. Tekan layar kita seperti apa jadinya. Dan saat kita melepas jari kita atau di layar kita ya. Di sini ada release. Terus di sini ada dua yang tersembunyi ya. Kita aktifkan dulu dengan klik titik tiga. Nah, di sini ada ya saat di tap dan saat ditekan untuk beberapa saat. Oke, kita dari yang pertama dulu ya, yaitu saat di tap. Nah, kita akan coba sini tambahkan namanya script. Nah, di sini ada namanya current position ya, atau posisi saat ini kita akan coba ya. Pertama kita akan tambahkan namanya gambar. Di sini kita tambahkan gambar dulu. Oke, jika sudah kita masuk lagi ke dalam scriptnya. Nah, kita akan set nih si gambar tadi posisinya. Posisi ya. Nah, posisinya sama dengan yaitu yang kita mau, yaitu jari kita ada di mana ya. Nih. Coba ya kita akan klik di sini, maka gambarnya pindah ke situ. Kalau kita klik di sini, pindah ke situ. Kalau kita klik sini, pindah ke situ. Nah, jadi dia akan mengikuti sesuai dengan posisi yang kita klik ya. Kita tap gitu. Nah, pindah. Kayaknya ini bisa dibuat untuk apa namanya? Mini game ya di UI. Kita klik, ini kadang nah, agak delay-delay gitu ya. Nggak tahu ini kenapa. Pokoknya seperti itulah fungsinya ya. Kalian bisa juga jalanin script-script lain ya. Oke, jadi kita akan ke selanjutnya. Yaitu saat ditekan beberapa saat. Kita tambahkan script di sini ya. Edit. Nah, ini sama ya. Jadi kita harus menahan beberapa saat ya di layar baru si scriptnya nih dijalankan gitu. Coba seperti tadi ya. Teksnya, gambarnya, posisinya kita ubahkan ke current posisi. Kita harus tahan ini ya, nggak bisa diklik ya. Ini klik nggak bisa, harus ditahan beberapa saat. Nah, dia akan pindah ya. Di sini aku akan hitung ya. Satu, dua. Nah, jadi membutuhkan 2 detik setelah kita tahan layar kita. Jadi itulah fungsinya ya. Akan aktif setelah kita tahan layarnya. Tuh, dua. Nah, oke. Seperti itu ya fungsinya. Kita akan ke selanjutnya yaitu when touch move atau saat gerakan. Sentuh gerakan ya gitu. Coba kita tambahkan lagi. Nah, di sini ada apa namanya ya? Ada 3, yaitu current posisi atau posisi saat ini, terus ada apa namanya? Last offset ya. Terakhir kali mungkin di posisi tekan atau origin offset, posisi aslinya nggak tahu ya. Kita coba lagi. Kita akan set posisinya. Property UI image posisi. Current posisi udah ya tadi ya. Kalau seperti biasa kalau kita apa namanya akan mengikuti si gerakan kita, jari kita nih. Nah, jadi kita bisa pindah-pindahkan UI ya. Ini nggak bisa kita ubah namanya objek 3D ya. Jadi cuma bisa untuk UI aja. Nah, karena dia memiliki namanya vektor 2 ya. Cuman X dan Y aja. Yaitu atas bawah dan kiri kanan aja. Nah, jadi seperti ini ya. Kita selanjutnya ke ini. Last offset. Kita coba. Dia akan seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Dia agak pindah-pindah ini ya. Kalau kita gerakkan pun dia akan balik ke posisi awal. Nih. Nah, jadi gitu ya, agak ngaruh ya. Selanjutnya origin. Kita gerakin, nah ini bisa ya. Jadi dia akan gerak nggak mengikuti jari kita. Dia akan bergerak ya dari posisi awalnya kemana gitu ya. Berbeda dengan tadi current posisi. Nah, jadi seperti ini. Oke. Berarti kita udah bahas ini ya. When touch move. Oke, selanjutnya saat ditekan ya. Ini saat ditekan berarti kalian tahu lah. Berarti harus ditahan gitu apa yang terjadi. Kita lihat. Ini sepertinya sama ya. Kan posisi tadi. Kita coba lagi. Kita harus tahan sepertinya. Memang posisi sini. Current posisi. Oke. Kita coba harus ditahan beberapa saat. Nah, jadi dia akan aktif beberapa saat ya. Oke, ini mirip apa ya? Seperti ditekan-tekan juga bisa. Oke, kayaknya lebih apa namanya? Bagus gunakan ini daripada tadi ya. Gunakan apa namanya tadi? Tap tap ya. Kalau kalian mau memindahkan secara cepat nah.
Ini lebih bagus ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, UI property. Ini kita hapus saat dilepas ya. Ya seperti biasa. Kalau saat dilepas berarti dia akan pindah saat dilepas nih. Nah, ini ku tahan ya ini. Nah, aku tahan ini. Ku gerakin ya. Belum ku lepas ini klikan dari mouseku. Coba ku lepas mouseku. Nah, seperti itu. Saat rilis berarti dia akan langsung ke posisi itu. Oke. Kayaknya sampai di sini aja ya bahas untuk UI propertinya. Selanjutnya ada interactable. Nah, di sini cuman ada di UI ya. Di sini kita cek di interaksi button, kita ke propertinya. Nah, di sini ada namanya interactable ya. Jadi, kalau kita aktifkan ini, maka tombol tersebut bisa menjalankan atau memicu script ya. Nah, sedangkan kalau kita matikan, nah maka nggak bisa kita jalanin scriptnya. Kalau kita tekan pun nggak bisa ini. Nah, jadi seperti di disable gitu. Ini sangat bermanfaat ya kalau kita menyelesaikan sebuah quest gitu. Habis kita klaim, maka kita akan menonaktifkan fungsi dari button tersebut. Jadi seperti itulah fungsinya. Kita coba di interaktif lain. Di slider terlihat. Nah, di slider pun ada ya. Kayaknya cuma di interaktif ini ada ya. Ini. Nah, jadi seperti itu fungsinya. Oke. Kayaknya untuk UI sampai di sini dulu ya. Karena gak ada updatean lain seperti yang tadi ya. Oke, jadi kita akan ke fitur selanjutnya. Yang ketiga ada mekanisme health modifier. Nah, sekarang Uni sudah menambahkan ya namanya mekanisme health modifier. Nah, jadi kita akan langsung coba aja di sini ya, tambahkan komponen ke game sini, game. Nah, di sini ada namanya health modifier ya, kita coba. Nah, di sini cuma ada dua properti ya. Yang pertama health change yaitu mengganti ya di sini mengganti health si objek yang ditujunya. Contohnya di sini kurang 10 ya, berarti pada saat objek lain menyentuh objek ini yang memiliki mekanisme health modifier, maka objek tersebut akan berkurang ya darahnya. Nah, di sini ada modifier mode yaitu on hit dan continuous. Jadi kalau on hit ya dia cuma sekali sentuh ya akan mengurangi 10 aja ya. Kalau continuous ini kalau dia menyentuh atau berlama-lama di dalam objek tersebut ya nyentuhnya ya, belum keluar dari objek tersebut, maka ya dia akan terus mengurangi ya. Mengurangi terus si health tersebut, objek tersebut sampai objek ini nggak ada di situ lagi gitu. Di sini kita coba langsung ya. Tambahkan cup. Sama-sama cup ya. Kita besarin aja. Terus kita tambahkan namanya health bar. Health bar. Health biasa. Ini. Ini kita kasih 100 saja. Oke. Di sini kita tampilkan aja ya. Blood barnya. Always display. Nah, di sini kita bisa gerakinnya pakai script ataupun pakai mekanisme. Nah, karena ini cuma contoh aja, aku akan gunakan namanya mekanisme moving aja ya. Lebih simple, cepat, dan gitu. Oke, langsung aja kita pilih. Nih, aduh, mau gerak kemana dia? Nah, kita akan coba gerak ke sini ya. Dan kita coba play. Nah, 10 langsung habis ya. Bentar, ini harusnya 100. Current health-nya. Oke. Nah, jadi kurang 10 gitu ya. Kita lihat sekali lagi. Oke, satu kali aja ya namanya on hit. Dan kita akan ubah propertinya menjadi continuous. Continuous. Nah, itu dia. Kita coba. Nah, dia berkali-kali ya mengurangi darahnya. Ini belum keluar dari objek targetnya, maka dia akan terus mengurangi darah si targetnya. Kita coba lagi, ini panjang-panjang ya. Nih, dia akan terus mengurangi terus ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita akan langsung aja ke updatean selanjutnya. Selanjutnya ada penambahan script. Nah, di sini walaupun nggak banyak ya, cuman dua yang ku tahu di script ini yang ditambahkan atau ditingkatkan. Jadi kita akan langsung coba aja ya menggunakan namanya interaksi ini. Kita ke property, tambahkan script. Yang pertama kita all player ya. Di sini bisa execute all player. Ini ya, expression all player. Ini kita bisa execute. Namun aku gak tahu masih kegunaannya buat apa ya. Kayaknya aku harus cari tahu lagi ya, lebih banyak gitu. Nah, di sini cuman ada namanya insert. Ya, berarti menambahkan apa ya? Gak tahu ya ini. Apa yang ditambahkan? Aku masih belum tahu fungsinya. Dan yang lain-lainnya ya, remove ini apa? Ini sepertinya remove item.
Terus apa ini? Remove specific item, shuffle array, acak array, reverse array, membalikan array, clear array, atau membersihkan array. Jadi seperti itu aja yang aku kasih tahu. Aku gak tahu banyak tentang Alplayer ini. Oke. Selanjutnya ada namanya contains tag. Nah, di sini ada ya namanya logika contains hashtag. Jadi ini bisa kita melakukan pengecekannya apakah objek tersebut memiliki tag ya. Nah, buat kalian yang lupa, di sini kita bisa menambahkan tag ya pada objek. Sini. Nah, kita klik titik 3, di sini ada tag. Nah, di sini kita bisa tambahkan tag ya. Jadi fungsi dari apa tadi ya? Script tadi memeriksa apakah ada tag yang sesuai yang kita masukkan ya. Kalau ada ngapain gitu. Di sini kita coba aja ya. Dan di sini tagnya tadi apa? Kita kasih tagnya yang simpel aja satu gitu ya. Satu. Aduh, satu. Nah, sini kita akan cek if objek ini NPC memiliki tag satu. Apakah benar? Nah, kalau benar ngapain gitu? Kita set aja. Kita set objeknya menjadi false gitu. Karakter group as aktif menjadi false. Nah, karena benar ya tadi ya objek ini NPC ini memiliki tag satu, maka harusnya scriptnya dijalankan ya. Kita klik, oke hilang ya. Tapi sepertinya fungsinya nggak cuman ini ya. Kurasa ini kegunaannya salah satunya menggunakan namanya generate object ya. Di sini kita akan coba generate, execute. Nah, terus kita cek sistem, terus kita ke command, generate ya. Kita tambahkan objek apapun ya, contohnya NPC aja lebih mudah. Nah, di sini kita bisa apa namanya ya? Memodifikasi ataupun mempengaruhi ya si objek yang di spawn ini. Dimana kita bisa mengganti-ganti tagnya, terus kita panggil tagnya, dan kita execute tagnya gitu. Nah, di sini kita pindahin aja ke sini ya. Nah, propertinya group. Nah, di sini kita bisa banyak ya mau kita atur apapun. Contohnya kita apa namanya ya? Buat hilang. Nah, tentu saja objek yang kita spawn ini gak memiliki tag ya, karena kita gak memiliki objek tersebut di dunia kita sekarang. Jadi kita bisa menggunakan namanya execute. Kita pindahin edge kok ini. Aduh, kok buat variabel. Di sini kita akan gunakan execute. A-nya kita pindahin sini ya. Nah, jadi si objek A ini memiliki properti lainnya di sini. Nah, contohnya kita ke basic, group. Nah, di sini kita bisa tambahkan add tag 1. Kita coba ya. Di sini pakai waktu aja supaya gak langsung ngilang gitu ya. Karena kita hilangin 3 detik, 2 detik aja. Kita akan coba. Klik. Mana dia objeknya? Nah, itu ya. Jadi benar. Nah, terspawn hilang. Benar ya. Kita ngasih tag dan terus kita cek tagnya apakah benar. Dan dia akan menjalankan script tadi yang ini. Kayaknya ini bisa digunakan ya untuk tower defense. Dimana ini untuk apa namanya ya? NPC versus NPC. Tapi aku belum coba ya. Ini teoriku aja. Nanti aku akan cobalah. Apakah bisa ya. Jadi dia akan menyerang NPC atau musuh secara berurutan ya. Dari NPC pertama, kedua, dan seterusnya gitu. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya updatean kita kali ini. Karena cuman itu aja yang aku tahu dari update versi 2.12. Titik 12.21.0. Oke, teman-teman ini kayaknya sampai di sini dulu ya pembahasan dan updatean kali ini. Jadi jika kalian ada pertanyaan atau ada menemukan updatean terbaru, kalian bisa komen aja ya di video ini. Jadi jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen juga di video aku. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.